Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, kita semua bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Masih materi untuk kelas 10 ya. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita bisa memulai dengan berdoa. Jadi silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya masih sama, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya membandingkan nilai-nilai yang terkandung. Jadi hari ini kita akan belajar khusus untuk membandingkan nilai-nilai dengan tujuan pembelajaran agar kalian mampu untuk membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan cerita rakyat, khususnya hikayat. Baik, langkah belajarnya yang pertama nanti kalian akan bisa mencermati contoh. Kita akan tanya jawab baik melalui Classroom ataupun WA. Kemudian membandingkan nilai hikayat dan cerpen. Selanjutnya kita tutup dengan simpulan. Nah, manfaatnya apa sih? Setelah kita bisa membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen, yang pertama, saya yakin kalian akan lebih paham tentang apa saja hal-hal yang disampaikan secara implisit. Nah, tentang nilai yang terkandung dalam karya sastra. Selain itu, nilai-nilai yang positif itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin kita bersikap berperilaku. Sekaligus bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita berliterasi. Baik, seperti biasa, persiapannya silakan siapkan buku catatan untuk mencatat bagian hal yang penting, kemudian pastikan bisa menyimak penjelasan hingga selesai. Dan silakan tinggalkan komentar, nama, kelas, dan nomor absen sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak penjelasan dari saya ini. Nah, untuk materinya, yang pertama, nilai dalam hikayat. Nah, apa itu nilai? Yang dimaksud nilai dalam hikayat ini adalah sesuatu yang berharga, bermutu, berkualitas, ada gunanya bagi manusia. Nah, nilai ini tersampaikan secara implisit dalam sebuah cerita, termasuk hikayat dan cerpen. Nah, jadi untuk memahami nilainya, kita perlu membaca dengan sungguh-sungguh agar kita paham mengenai isinya dan bisa menyimpulkan nilai yang disampaikan dari ceritanya. Nah, nilai-nilai yang dimaksud di sini berwujud makna di balik tulisan. Bisa melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog tokoh, atau peristiwa kejadian dalam cerita, latar atau settingnya, baik waktu ataupun tempat, dan sebagainya yang pernah kita pelajari di unsur intrinsik. Nah, ada yang berpendapat bahwa nilai yang dimaksud di sini merupakan nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, secara tersirat. Tapi di sini fokus pada hal-hal yang positif, nilai-nilai, nasihat-nasihat kebaikan untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu digarisbawahi, nilai itu berbeda dengan amanat di dalam sebuah karya, di dalam sebuah cerita. Nah, jika nilai itu disampaikan secara tersirat, kita harus memahami terlebih dahulu kemudian menyimpulkan nilainya, sedang amanat biasanya disampaikan secara tersurat. Artinya sudah disampaikan dalam cerita secara langsung. Kita tidak perlu benar-benar mempertimbangkannya, memikirkannya, namun sudah ada di dalam cerita
kita tinggal membacanya, kita sudah tahu amanat di dalam cerita tersebut. Nah, ada beberapa nilai yang ada di dalam sebuah cerita, dalam hikayat. Yang pertama ada nilai religius atau kita kenal dengan nilai agama. Nah, nilai ini jelas terkait dengan ajaran agama. Bisa ditandai dengan kata-kata atau konsep yang berkaitan dengan Tuhan atau makhluk gaib, dosa, pahala, dan bahkan bisa menyangkut surga dan neraka. Contohnya di sini ada kutipan teks. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Konsep nilai yang disampaikan di sini, konsep nilai religiusnya, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Nah, sekaligus bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita saat ini. Apakah nilai tersebut masih sesuai atau sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini? Nah, nilai ini masih sesuai pada masa kini, masa sekarang. Karena apa? Masyarakat saat ini masih berdoa kepada Tuhan, masih beragama, bersedekah untuk dimudahkan urusannya. Ya, ada kaitannya dengan kehidupan saat ini atau tidak? Baik, kita lanjut untuk nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, tanda dari nilai sosial ini dikaitkan dengan kepatutan atau kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adanya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contoh kutipan teksnya, dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Konsep nilai sosial yang disampaikan di sini membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Nah, sesuai atau tidak dengan kehidupan saat ini? Nah, bisa dikatakan konsep nilai membantu orang masih sesuai dengan kehidupan masa sekarang. Ya, jika masyarakat kita masih banyak yang membantu jika ada orang lain yang berada di dalam kesulitan. Baik, nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat di suatu daerah, yang ada di suatu daerah yang mendasari suatu cerita. Kutipan teksnya dalam hikayat seperti ini. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan. Nah, konsep nilai budaya di sini mencari jodoh dengan cara mengadakan sayembara atau perlombaan. Nah, kira-kira sesuai tidak dengan kehidupan saat ini? Mungkin sudah tidak ada lagi ya. Pencarian jodoh dilakukan dengan cara sayembara atau perlombaan. Jadi bisa kita katakan bahwa konsep nilai budaya ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan di masa sekarang. Kita lanjut untuk nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan budi pekerti, berarti berupa nasihat, perilaku, tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibacakan atau dinikmatinya. Ya, jadi berkaitan dengan sikap, perilaku, tata krama, begitu ya. Contohnya di sini, kutipan teksnya. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja, meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda. Konsep nilai yang disajikan tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, artinya bermalas-malasan. Nah, sesuai tidak dengan kehidupan kita saat ini? Nah, bisa dikatakan masih sesuai karena ada sebagian dari masyarakat yang masih enggan untuk berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Artinya hanya bermalas-malasan, tidak mau berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nilai pendidikan. Nah, di nilai pendidikan ini berkaitan dengan sikap, tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan latihan.
Jadi adanya proses belajar di sini ya, yang dijadikan garis bawah, ada proses pengajaran, ada proses belajar. Kutipan teksnya seperti ini. Maka Ananda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititahkan pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Konsep nilai di sini adanya kewajiban belajar ilmu agama sejak kecil. Nah, ada kaitan dengan pembelajaran dan pengajaran ya di sini. Nah, sesuai tidak dengan kehidupan saat ini. Nilai ini masih sesuai dengan kehidupan masa kini. Buktinya apa? Kalian sendiri diminta belajar ilmu agama sejak kecil dan bahkan ilmu hidup seperti sekolah seperti yang kita lakukan saat ini. Begitu. Nilai-nilai yang saya contohkan ini tidak, artinya dalam tanda kutip tidak saklek ya, artinya ada contoh yang lain yang mungkin bisa kalian temukan dalam cerita-cerita hikayat di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Nah, yang perlu kita bahas kembali adanya perbandingan nilai hikayat dan cerpen. Nah, kita bandingkan cerita hikayat dan cerita dalam cerpen. Adakah nilai-nilai yang dimaksud di dalamnya? Nah, bisa dicermati kutipan hikayatnya. Maka Ananda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititahkan pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan di dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Nah, ini kutipan hikayatnya. Mari kita bandingkan isi nilai yang ada di dalam hikayat ini dengan cerpen. Kutipan cerpennya seperti ini. "Memang ngapain sih mas ke Madura segala? Lama lagi. Diajak survei sama salah satu profesor dan kontraktor untuk perencanaan bangunan besar di sana, Dek Manis. Sekalian penelitian skripsi mas." "Ah, soal bangunan dan penelitian skripsi. Lalu kenapa Mas Gagah bisa berubah jadi aneh gara-gara hal tersebut?" pikirku waktu itu. "Mas ketemu kiai hebat di Madura," cerita Mas Gagah antusias. "Namanya Kiai Gufron. Subhanallah, orangnya sangat bersahaja. Santri-santrinya luar biasa. Di sana Mas memakai waktu luang Mas untuk mengaji pada beliau. Dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang." Tambahnya penuh semangat. "Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, Git." Nah, cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvi Tiana Rosa. Ini kutipannya. Nah, jika kalian cermat dalam memahami isi dari cerita hikayat dari kutipan cerita hikayat dan cerpen tadi, bisa kita simpulkan ada beberapa kalimat yang bisa kita jadikan tanda bahwa hikayat dan cerpen yang tadi kita cermati bersama sama-sama mengandung nilai pendidikan, yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu umum dan ilmu agama. Jadi ada kesamaan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai yang kita pelajari tadi, baik nilai agama maupun sampai nilai pendidikan tadi, semua bisa ada baik di cerita hikayat maupun di cerita cerpen. Begitu ya. Kita bisa lanjut diskusi di
grup WhatsApp atau di classroom. Ya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya akhiri, semoga bisa memahamkan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.